Rencana revitalisasi Pasar Besar Malang tahun 2026 resmi gagal. Bukan karena duitnya nggak ada, bukan karena desainnya belum siap, tapi karena mayoritas pedagangnya menolak. Dan ketika pedagang nggak setuju, Kementerian PUPR juga nggak mau lanjut. Karena syaratnya jelas kawan ya, revitalisasi pasar itu harus disepakati oleh pedagang yang ada di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa pedagang menolak? Nah, bukan tanpa alasan. Sekitar 85% pedagang Pasar Besar Malang atau hampir 2.000 dari 2.600 pedagang menyatakan keberatan dengan rencana pembongkaran total. Alasannya juga konkret ya. Pertama soal waktu. Jadi waktu pembangunan itu diperkirakan 2-3 tahun kawan. Artinya apa? 2-3 tahun ini ada ketidakpastian penghasilan. Alasan berikutnya dari dokumen DID kawan, yang dijelaskan kalau ukuran lapak setelah revitalisasi ini disebut lebih sempit dari sekarang. Tapi ini bukan soal gengsi lapak ya, tapi soal persaingan dagang dan juga kelangsungan hidup. Pedagang bilang tegas, pasar ini memang asetnya Pemkot, tapi dibangun untuk pedagang dan masyarakat. Yang hidup di sini, ya pedagang gitu. Masalahnya belum selesai sampai di situ. Pedagang mengaku belum pernah diajak dialog serius kawan, bahkan ketika AMDAL disusun, suara mayoritas pedagang ini tidak menjadi pertimbangan utama. Sampai akhirnya surat penolakan langsung dikirim ke Kementerian PUPR dan Ombudsman RI. Lalu bagaimana ya POV dari pemerintah Kota Malang? Nah, Pemkot menilai revitalisasi itu perlu, wajib pokoknya. Karena kondisi pasar ini sudah tua, bahkan beberapa bagian itu lapuk, bocor, bahkan kondisinya sangat memprihatinkan dan beberapa titik itu sempat ada yang runtuh juga. Pemkot juga sudah menawarkan untuk relokasi sementara, yaitu ke Pasar Janti dan juga Pasar Dinoyo. Tapi ditolak pedagang. Kenapa? Karena relokasi dianggap tidak menjamin omset kawan. Dan belum ada jaminan tertulis juga soal keberlanjutan mata pencaharian. Disinilah dilema besarnya. Pemkot ingin menata kota, pedagang ingin bertahan hidup, dan pemerintah pusat tidak mau melangkah dong tanpa adanya kesepakatan. Ini bukan soal siapa yang keras kepala, ini soal kebijakan yang belum selesai dipikirkan sampai ke dampaknya. Bahkan kalau dari sisi anggaran, pedagang melalui HIPAMA kawan mengusulkan opsi renovasi bertahap, seperti perbaikan talang, pengecatan, sampai dengan penataan di area bekas Ramayana. Estimasi biayanya sekitar 50 miliar, jadi jauh lebih hemat ya daripada adanya pembongkaran total. Itu salah satu opsi. Kemudian masalah relokasi juga belum ketemu titik aman nih. Kalau tadi Janti dan Dinoyo juga ditolak, ada juga opsi relokasi di sekitaran kawasan pasar, seperti Jalan Sersan Harun dan Kopral Usman. Tapi ini justru memunculkan kekhawatiran baru karena bisa menimbulkan kemacetan parah di kawasan pusat Kota Malang. Kalau revitalisasi mau jalan, maka jalan tengahnya harus nyata kawan, bukan hanya wacana. Relokasi sementara itu harus layak dan juga menjamin penghasilan. Kemudian skema pasca revitalisasi itu harus transparan dan juga adil. Penempatan lapak sesuai dengan peruntukan tanpa pungli, tanpa main belakang. Karena pasar bukan sekedar bangunan, pasar ini adalah ruang hidup, urat nadi ekonomi masyarakat, dan tempat berinteraksi sosial dan bagian dari identitas Kota Malang. Kalau dua hal itu beres, pedagang aman, Pemkotnya juga jalan. Karena revitalisasi yang baik bukan cuma soal bangunan baru, tapi soal keadilan bagi yang hidup di dalamnya.